Audrey, selamat Halo pagi, siang, sore, malam teman-teman. guys. Sohib biasa Sohib. aja. Biasa aja. Ada yang baru nih. Apaan Ayo. tuh? Nih, sebelah kananku ada yang mau interview kayaknya. Waduh. Mau masuk ke biasa aja interview dulu. Oh iya. Ya. Jadi Asal apa? dari mana? Udah menikah atau belum? Umur berapa? Syaratnya kayak kalau mau masuk harus cepet-cepet married dulu. Iya. Yoi. Kenapa itu? Ya supaya sama aja, nyambung aja bapak-bapaknya nanti. Waduh, Joknya bafak. bapak-bapak. Kalau kita bapak-bapak, dia bafak. Terus. Bapak. Harus segera Belanja merit. terus. Lah kalian cerita kemarin di episode kemarin lu bikin orang takut merit malah. Iya. Kok bisa? Waduh, toh? salah ya dok ya. Banyak yang DM juga ke aku, waduh. Kok aku Iya? takut merit katanya. Oh ya udah, nggak Oh, usah. waduh. Kawin aja. Kenalin sama Ferry toh kalau takut merit. Waduh. Jadi ini mau ngobrolin Mereka apa takut nih? Kawinnya suka ya. Iya, itu hobi malah katanya, kurang ajar. Hari ini aku mau nyambungin sama episode yang kemarin, After Married Life itu. Oke, gimana? Nah, Ya kan, kita kan udah ngobrol-ngobrol kemarin berlima atau berberapa kemarin ya? kita lihat aja Kayak- episode sebelumnya. Karena kan hari ini kan cuma berempat Lima. nih. Banteng lagi Karena ada Banteng kiriman akibat ke Papua Nugini katanya. enggak, Oh, itu kan Papua teman Nugini, beritanya. Banteng itu gak ikut kita karena gara-gara episode kemarin. Oh Kenapa? gitu, takut merit. Heeh, oh gitu, resiko. Terus, Nggak boleh ikut hari ini. wah, Nanti disuspend dia. waduh, gawat banget Banteng nih. Langsung kena suspend dia. Gimana Jo? Ya kan kita kan udah curhat-curhat tuh kemarin. Masalah waktu, masalah ekonomi masing-masing lah. Kebiasaan-kebiasaan yang berubah dan sebagainya kan. Apa namanya? Kita bisa Namanya apa? cek episode yang kemarin tuh ya kan. Nah Ya hari ini kan. kan setelah after married kan semua keluarga kecil kan mendambakan seorang anak nih. Ya kan? Wah. Apalagi kondisi sekarang aku kan juga lagi pengen banget punya anak. Kempurut terus Gitu. tuh. Ya, gitu deh. Iya. Ferry Masa itu kayak- berapa tahun Cuk? Berapa tahun merit Cuk? 4 tahun coy. Impoten enggak? Wah, Selamatnya Ju, Piye? dipertegas Ju. Kepengennya Ampun. itu bikin anaknya atau punya anaknya? Dia punya, Oh. bikin sama punya dong. punya Oh, itu iya, tuh iya. jelas benar dulu. Ya kan dipertanyakan kemampuannya dulu, Pak. Dokter Ferry, Tolong dong. impotennya enggak, senjatanya ada, ngokangnya bisa, pelurunya kosong. Kosong. Enak aku wis tes yo. Wis tes aku aman kok. Oh, ada pelurunya Pak. Ada dong. Lincah ya. Oh, Tapi katanya Oh, itu putus-putus kayaknya buntutnya itu yang bulan. bukan Pak. Tahu nggak? Pelurunya sudah sisa yang jelek Pak. Yang bagus kamar mandi semua Pak. Wah, iya itu Ferry itu kayaknya anaknya banyak itu di base itu. Ketemu kecoa mukanya mirip aku. Papi. Aku kalau ketemu kocok lari, kalau Ferry ketemu kocok iba aja. Iki anakku sing nomor piro iki ngono pikir. Bawaannya pengen nyantunin terus ya. Makanya. Goblok pengennya bawa nyantun. Loh, tesmu waktu itu tes kayak gimana Cuk? Proses tes. Wah, iki diceritakno Nah, ngene tenan. dia salah. Dia salah. Bukan tes untuk sperma Pak, tapi Terus? tes swab antigen itu loh. Ngawur. Dulu waktu tes belum ono Covid, Pak. Oh. Iya. Oh. Enggak, tapi bener dia salah tes. Tesnya harusnya tes kesuburan, dia tes untuk bank sperma. Jadi Wah. donatur dia. Bukan ternyata donatur. Tesnya asik sih. Kalian pernah tes enggak? Enggak. Wah. Enggak. Oh, berarti aku tok sih tahu tes sih. Ya apa itu? Dikeluarin, Ya. dibantu. Jadi Dibantu. kan Dibantu terapis enggak? enggak yo, dewe Pak. Bantu terapis lah tes bolak-balik gini Pak. Oh. Oh. Iya. Jadi Kerja sama nggak sama di- Delta gitu mungkin ya? Wah, enak lah. Iya yo. Labnya kerja Mungkin sama juga sama. harusnya yo. Brilian ide momen. Iya, entrepreneur. Terus lanjut tuh, tesnya gimana? Tesnya itu kan daftar dulu seperti biasa. Oh pasti Di dong, itu nggak perlu resepsionis kan. diceritain, langsung aja ke intinya. Langsung Waktu itu- intinya Pak. Waktu itu jam 10-an nggak salah. Wah, Waduh. nggak penting. Aku nggak peduli kon jam 10 jam berapa. Pokoknya intinya kita disuruh Prosesnya. masuk ke sebuah ruangan, Mhm. Kan? kan? Kalau nggak salah ruangan direktur apa aku lupa namanya, iya kan? Wah ini. Habis itu Kamu ada bikin ada bokep? komputer di situ bro. Hmm. Dalam itu ada komputer lah. Aku itu kan bingung lah. Terus iki aku mesti ngapain ya kan?
duduk dulu di sini Pak, silakan dipilih-pilih dulu videonya, gitu katanya. Waduh. Iya, Berarti pertanyaannya bokep itu legal apa enggak, Pak? Lah ini aku juga nggak tahu tuh ini. Jika Jadi- digunakan dengan tepat itu legal tuh. Oh, legal. Kalau Betul. digunakan tepat legal. Betul. Iya. Ya, tapi jika dijual, apalagi kamu kenal ya kan, kamu jadi bandar di sini. Masalahnya di situ kapan hari filmnya cuma dikit ya, cuma 3 tok pilihan. Oh, jadi video yang terpilih judulnya apa? Waduh, Eh. lupa bro. Fair, jangan Stefan salah. Hadis itu. Dia nggak milih, dia nonton 3-tiganya. Habis. Oh iya. Kirim baik aja suwe ini nggak mari-mari. Yang lain minta 1 tabung, dia minta 4 tabung, 5 tabung. Itu terus dikasih Enggak. tabung sama kayak Tapi kamu cek apa? kamu udah periksa nggak? Ada sekelilingnya ada kamera nggak? Nanti tiba-tiba videonya nggak 3 jadi 4 nanti. Wah wes kadung Videomu. mupeng tuh. Wes kadung mupeng nggak nonton iya. Jadi waktu aku nanti tes, kok ada cucu. Bikin turun itu, bukan bikin naik. Setelah itu Ya, dikasih tabung kecil, Mhm. Kenapa kok itu kecil? suruh nyetel. Ya kan dikit Fer, mau keluar berapa banyak kan kayak donor darah emang. Ferry pakai kantong gitu. Mabut bro. Iya, semaput bener. Ya setelah itu ya itu langsung suruh kumpulin kan namanya, cepetan kumpulin. Soalnya Waduh. masih anget harus cepet-cepet dites gitu bro. Aduh, Masih anget harus. nggak Iya, bisa iya. berkata-kata saya sampean. Itulah, Ya, jadi masih nyatanya anget. seperti itu. Katanya kalian semua belum pernah tahu, makanya tak kasih tahu nih. Oh, jadi kayak dikumpulin ya. Jadi dikumpulin Mm-mm. kayak orang lagi tes gitu kan, dikumpulin mumpung Yoi. masih anget. Jadi selesai nggak selesai nontonnya tolong dikumpulin ya kan gitu. Iya. Mumpung masih anget. Ya itu tesnya. Sekarang kita membahas setelah tes bikin keluar punya anak gitu. Karena ya saat ini ternyata orang berpikiran pengen punya anak. Oke sih punya Betul. anak. Itu cuman memang life changing banget sama banyak ya tantangannya. Yang aku pengen bahas saat ini sih mungkin tantangannya Ya. challenging sesuai judul kita di jangan sulit ngasih tulisannya sesuai di bawah aja ya. Itu Tidak soalnya. tantangan di tantangan parenting di zaman now ya kan, itu Zaman now. sulitnya kayak gimana. Jadi Ya aku sih mau berguru sama Dodo sama Imut. Waduh. Gitu buatnya nggak usah Kalau kan. nggak Ya. sama-sama bisa lah. Jadi setelah keluar ya aku dulu kali ya mungkin, Boleh. karena aku cukup berkesan sih setelah punya anak ya kan. Dia begitu keluar itu langsung hidupku berubah sampai sekarang. Itu yang aku oke. rasain dan benar-benar sampai sekarang kok berubahnya kayak benar-benar drastis ya. Jadi Gimana tuh? anakku lahir itu jam 1 malam ya kan. Hmm. Nah sebelum itu masih normal ya hidupku ya kayak Jam happy 12 gitu lah. masih oke berarti ya. Masih oke, happy Oke. juga. Sudah punya anak lebih happy lagi, cuman kayaknya ketika begitu anakku lahir ini itu pertama kan jam 1, beres lahiran jam 2-an lah kurang lebih ya. Beres-beres sama Sesar apa normal? normal. Oh normal. Dan satu yang keren lagi ya, kalau kalian nungguin istri kalian ngelahirin, kalian nanti sadar apa nggak tahu ya. Jadi ketika kepala anak itu keluar itu kecil, Terus tapi begitu keluar Ya, dia bisa ngembang. melar. Nah, Wih. dokter aja tahu, iya benar. Jadi ketika keluar itu mungkin bentuknya kayak gini, tapi begitu setelah keluar kena angin dia ngembang dan mengeras. Ngawur. Bukan angin, Pak. Itu karena ada kayak tengkorak kanan sama kiri bisa numpuk gini loh. Jadi dia kayak harusnya segini, dia bisa mengecil segini. iku gunai sekolah dokter ya. Oh, tak kirain kayak Medis. itu, Pak. Oh, Buka, iya. beli bantal yang divakum itu loh, Pak. Begitu Oh, dibuka, bluk. Gitu ya, bisa jadi. Makanya aku bilang kayak kena angin. Kena Langsung ngembang, look gitu. Nah, itu Terus. dari situ kayak wah keren sih gitu. Jadi Hmm. aku orangnya nggak bisa lihat darah sama sekali gitu. Iya, Langsung sama. lemes ngilu. Nah, tapi waktu itu ya Tuhan kasih kekuatan lihat anak lahir itu nggak ada masalah gitu. Bayangin kalau Hmm. aku pingsan, nggak jadi Iya, ngurusin lahiran, ngurusin bapaknya pingsan ya kan. Repot tuh di ruangan itu ya kan. Jadi nah setelah dimandiin terus dipisahkan kita dimandiin siapa? anaknya. Oh, Oh, anaknya ya, tak kirain bapaknya. Bukan, itu beda cerita. Nanti di episode lain ya dimandiinnya ya. Jadi habis itu terus. dipisahin kan anaknya di ruang bayi, kita Hmm. berdua masuk ke ruang rumah sakit. Nah itu tidur tapi nggak nyenyak bro, karena kayak waduh Karena gimana ya anakku lagi ngapain kayak gimana. Terus
udah tidur nggak nyenyak, anak itu diantar pagi jam 6-an untuk ASI. Nah itu dari situ tidurku nggak normal bro. Jadi sering kadang 2 jam sekali bangun kayak gitu. Itu terus-terusan gitu. Sampai bulan kedua aku sakit coy. Oh iya? Gitu, sampai demam gitu, saking berubahnya gitu. Jadi kayak jet lag kali ya. Jadi gaya hidupku berubah semuanya sih. Itu sampai sakit, masuk rumah sakit, tes kira IGD, ternyata ya kurang tidur. Oke. Soalnya kan imun tinggi teratur ya. Babysitter tuh. Enggak, sampai sekarang nggak pakai babysitter. Takut mantap. bapaknya minta dirawat, bukan anaknya. Jadi sitter lah. Bapak sitter jadi. Mau nyanyiin. Enak lah. Iya. Wah, enak ya. Pikirannya kemana-mana Pak. Jadi ya gitu sih, berubah banget. Terus yang tadinya hidup untuk berdua, jadi akhirnya fokusnya ke anak gitu. Beli baju yang ingat anak gitu kan. Ya, itu keren sih, asik banget sampai sekarang Kamu berubah. pertama kali gendong, apa yang kamu pikirkan? Takut jatuh. Waduh. Harusnya kan jawabannya yang drama-drama dikit lah. Nggak Wah, ada. seru banget opo ngono kan. Aku tergolong Takut jatuh. nggak bisa gendong bayi, jadi Oh iya? gendong bayi itu fotonya gendong anakku cuma sedikit sih, karena itu takut jatuh. Nah Oh, itu udah kepalanya gede. boy. Tuh. Iya, Tapi aneh, tekniknya Pak. teorinya gitu. Terus Aku sih juga sama kayak Imut ya. Itu kita kan takut gendong bayi itu takut, tapi begitu punya anak sendiri itu kayak Dibanting. gimana? Enggak. waduh. Enggak, Pak. dong. Buang sampah loh. Waduh. Jadi nggak takut. Jadi kayak Hmm. ketika gendong langsung mes aja. Wih, gila ya. Maksudnya Dari kayak bapak bro. Tapi Iya. bisa pijat lagi nih, gitu kan. bukan Pak, bukan ke sana. Itu sedih ya. Game Aduh, over nih. hanya cewek semua lagi. Iya betul. Bahaya. Iya. Enggak sih, tapi kalau aku dua-duanya ada pengalaman ya, kan anakku udah 2. Kalau yang pertama itu pengalamannya itu di babynya ya, waktu dia lahir anakku tuh dibilang pneumonia. Oh. Dia waktu pertama lahir itu dibilang pneumonia. Cuman ya kita nggak tahu, itu kontroversi lah sampai sekarang. Kata dokter anaknya yang pneumonia, tapi kata dokter Kandungan. dokter kandungannya dibilang normal gitu loh. Jadi waktu itu kontroversi, sempat anakku masuk ruang patologi dan sebagainya. Jadi pertama itu kayak ya gimana sih rasanya jadi bapak kan. Aku nggak tahu juga ya, di rumah sakitnya itu pokoknya kita begitu anaknya lahir diminta tanda tangan, Pak ini anaknya kena pneumonia, harus ke ruang patologi, harus gini. Nah itu kita tanda tangan semua ya, karena takut loh, kita kan panik juga, nggak pernah jadi bapak terus takut kenapa-napa ya. Cuman waktu itu sempat takut tak panggil lah si dokter dokter kandungannya, tak bilang Ini ya, kamu dok, gitu ya panggilnya. ya saya tanya baik-baik, dok. Tapi sebelah imut itu kok dokter lahiran nggak ada sebelah imut itu. Iya, Cocok dokter loh. penyebab kelahiran. Nah, Penabur benih. penabur benih Iya. tercabul. tercabul. Loh, cabul kan teman kita ya waktu Ya. Kabul. kabul ya. Terus mari kita Oke, dokter Itu piye? persalinan normal apa sesar? Sesar dong. Oh normal, dua-duanya Oh, normal. normal juga dong. Sama dong. Sama. Dan nggak ada babysitter semua. Nggak ada. Jadi Wah, kita ya, ngalamin yang itu Pak, ngalamin yang nggak tidur itu kita Ya. ngalamin. Oh, Alasan Makanya- kita berdua sama waktu itu telepon-teleponan nggak usah babysitter ya Dok. Iya, takut hilaf kata Dudu. Tapi maksudnya gini, kalau yang dulu aku itu orangnya sensitif Pak, kalau kena suara dikit itu pasti bangun. Gara-gara punya anak mungkin kan sering kebangun malam, ya kan, capek juga kan. Jadi sekalinya tidur itu kalau dengar suara apa ya nggak bangun ya. Terus tidak lagi mengenal yang namanya susah tidur Pak. Gampang Kan tidur. Oleh pasti kekesel ya. Gampang tidur. Makanya dulu kalau waktu kecil kan mikir, gila ya bokap sama nyokap ini cepet banget ya, suruh kita anak kecil masih
kan kalau waktu masih kecil banget tidur masih sama aku tidur sama orang tua sih sama-sama ya. Waktu itu mikir, orang tua udah tidur aja, kita masih ketip nonton Indodax. Enggak Pak, dulu enggak ada Indodax Pak. Cili nonton ini wis Indodax luar biasa. Kripto bos. Ini anak kripto ini. Iya, anak kripto. Yang suka ngambil barang orang itu kan? Penyakit itu. Kripto mania. Mantap. Iya. Pokoknya intinya waktu itu kan sempat masuk ruang patologi, tanyain dokter kandungannya, dok ini nggak apa-apa ya? Dia bilang nggak apa-apa, jadi nggak masalah. Tapi kok masuk ruang patologi? Akhirnya kita memutuskan maksudnya dikeluarin aja, masuk di ruang bayi aja nggak apa-apa. Terus rumah sakitnya juga bilang ya tanda tangan Pak kalau memang ada resiko nanti kita nggak menanggung. Iya betul. Ya udah pokoknya kita percaya lah ya, pokoknya nggak ada apa-apa. Dokternya juga bilang harusnya sih normal. Mungkin kalau mungkin kan sesama dokter juga nggak tahu bener nggak dok ya nanti. Jadi dia bilang ya mungkin dokter anak itu kepengennya anak ini dipantau lebih intensif. Jadi takutnya ada apa gitu loh. Jadi mereka ya nggak saling serang, cuman takutnya apa gitu. Kalau yang kedua Pak, hari beda jawabannya. Kenapa? Cari cuan itu Pak. Oh, cari cuan. Ngakak Ferry Loncam. Banget dia memang. Iya itu viral Pak, waktu itu kan lahiran di Solo tuh, sampai sempat viral. Oh iya? Maksudnya yang sesar, jadi kan ini ada kita belum 4 orang. Belum segmen lagi viral loh. Kita ada segmen baru kan lagi ya? viral. Ini bukan kan? Bukan ini. Bukan. Oh iya. Tahun-tahun lalu ya. Karena ini 4 atau 5 tetangga kan ada 5 atau 6 orang itu ya lahiran bareng yang 4 itu sesar, yang 2 normal. Nah begitu yang normal ini semua anaknya diperpanjang Pak di rumah sakitnya. Nah itu sampai timbul pertanyaan apakah memang sampai sesepi itu kan. Normal sama sesar itu biayanya kan beda lumayan dong. Iya 2 kali lipat. Sampai timbul pertanyaan apakah di rumah sakit sampai seperti itu. Waduh. Tapi anakku dulu yang sesar disuruh pulang semua Pak. Oh ya, anakku dulu juga masuk NICU sih karena kuning itu loh. Anakmu sempat kuning? Inkubator ya? Sempat kuning. Ya sempat sama ya. Jadi di Sinari ya kalau nggak salah. Iya. Jadi udah sempat pulang terus suruh balik lagi karena kuning, langsung masuk NICU. Jadi kita masuk ruangan rumah sakit lagi buat bapak ibunya stay di situ. Gitu. Buat dicek. Bapak ibunya juga stay ya? Aku minta stay. Nggak mau jauh-jauh. Jadi masih anak pertama ya masih itu instingnya langsung berubah gitu loh, jadi kayak nggak mau jauh-jauh gitu. Terus ya itu tantangan pertama, jadi tantangan pertama bulan kita kan tantangan menjadi orang tua masa kini ya zaman now. Tantangan pertamaku ketika anakku sakit masuk NICU itu feelingnya itu perasaan benar-benar diaduk-aduk sih di situ. Terus itu Dodo juga sama, juga diaduk-aduk waktu istrinya melahirkan kan dia sampai sembah sujud di depan ruangan persalinan. Oh itu yang anak kedua ya. Istriku pendarahan. Istriku pendarahan ya puji Tuhannya sampai hari ini ya sehat lah. Waktu itu sempat pendarahan. Jadi ya sampai ya itu saya pernah cerita sama dokter sih. Sampai mungkin saking takutnya ya, kita takut ada apa-apa ya. Ya ada kelemahan, ada kelebihan lah sesar sama normal. Mungkin kalau sesar kan dibuka ya dok ya, bener atau salah nanti koreksi dok ya. Dibuka dia kan bisa kelihatan yang mana ada yang salah atau apa. Tapi kalau normal kan nggak dibuka Pak, jadi nggak tahu yang pendarahan dalam itu ada apa gitu. Makanya mungkin orang dulu kan bilang melahirkan tuh taruhan nyawa ya kan. Ya tapi setelah lihat itu aku percaya sih, maksudnya memang benar. Sebelumnya nggak percaya kamu? Waduh. Sebelumnya wala anak pertama nggak ada masalah, wala cuman gini aja, cuman yang penting push ya kan. Suami enak ya tinggal push istrinya buat. Iya Pak, ngeri ya. Itu katanya sakit banget.
Iya. Gak apa-apa, tenang sayang, tenang. Maaf kamu. lu nggak dikatain sama istri, lu enak aja tinggal buat aja. Enggak sih. Untungnya enggak. Nah, kalau tantangan sekarang sudah gede ya kan. Banyak sih tantangannya saat ini, kayak kita tahu lah. Apalagi ini pandemi ini gimana? Pandemi, wah itu gila sih. Gila, tantangannya emosi Sekolah pasti ya. Sekolah online ya kan. Jadi yang nggak biasa jadi guru dipaksa jadi guru. Itu tantangan banget sih. Masih satu loh padahal aku, gimana nanti kalau 2 gitu kan. Jadi ya jadi guru itu nggak gampang coy. Apalagi dapat tugas dari guru beneran yang harus kita jalanin buat anak kita gitu kan, repot ya, emosi itu pasti. Yang Terus ngerjain bapaknya apa anaknya? mamanya. Oh, mamanya. Itu ya. Ya begitu. Ya terus gadget itu buat aku itu tantangan besar sih, karena bedanya zaman dulu mungkin nggak ada gadget, jadi teralihkan mungkin sama tersanjung gitu kan, sinetron kayak gitu. Nah kita kan itu nonton juga gitu. Kalau sosmed kan kayak Instagram dan lain-lain nggak ada dulu. Kalau anak kita kan nggak bisa kita nonton Instagram bareng-bareng ya kan. Nanti ya gitulah. Ketahuan nanti setnya bapaknya apa. Centang biru kan sulit gitu. Bahaya. Nanti lihat sepatu dia minta kan gitu, ya kan? Ya kan? Sepatu. Sepatu minta. Lihat pemain basket, wah kok hebat mau basket kan, pandemi nggak bisa basket kan, gitu. Repotnya di situ. Gitu. Iya. Aman. Gitu. Ya, lanjut ya. Ya. Lanjut. Jadi, waduh, nyapunya sulit tuh. Jadi, apa tadi ya? Sampai lupa kan? Sampai Kimi Hime, nonton Kimi Hime. Nggak. Dibalikin lagi bangsa. Jadi sosmed ya. Itu sulit buat mama sama bapaknya juga sulit. Mungkin mamanya lihat Korea gitu kan. Kita lihat Squid Game, tapi anak kita nggak lihat, gara-gara kita viral ada di sosmed. Anakku jadi kayak tahu tuh lagunya mau cuma Kojipio Sumida gitu, dia bisa tahu, padahal dia nggak nonton gitu loh kan. Cuman ngintip kita nonton Instagram, tapi dia tahu. Terus Aqua, tisu basah, Coca-Cola. Iya. Oh, salah Pak ya. Bener itu tadi. Saya ikut tekan di asal kok sono tisu basah. Itu mainan kreatif ya anak Indonesia itu, bangke, kreatifnya tinggi coy. Terus sama narkoba sih yang aku takut, yaitu narkoba kan berkembang terus sosmed, mereka pasti juga main sosmed yang lebih tahu narkoba itu nggak cuma disodorin cobain gitu, tapi bisa lihat oh apa nih kok asik gitu loh. Iya. Itu ngeri sih sebenarnya sosmed, tantangan, jadi lebih mempersulit kita jadi orang tua sih sebenarnya. Tapi terlepas dari masalah gadget, kemajuan teknologi, itu kan tetap ada pendidikan konvensional di rumah kan. Kayak misalkan cara mendisiplinkan anak itu kalian biasanya kayak gimana? Soalnya kalau aku nonton itu dari acara Super Nanny yang kalian bisa cari ya di YouTube ya. Itu Super Nanny itu dia kalau disiplinkan anak itu dia nggak pernah bentak, dia nggak pernah pukul, dia benar-benar ada sistem time out. Nah, kalau kalian berdua gimana biasanya? Kalau saya sistem substitusi ya, jadi nggak perlu repot. Sap ganti. Basket itu bos. Beda ya. Sap. Istrinya yang mancing. Sap nang bojo ya. Iya, tag team flag. Kalau saya, kamu belajar dari Super Nanny ya. Kalau saya jadi belajar dari Cesar. Itu Dog Whisperer kalau nggak salah. Anjing. Awur, bedo. Akhirnya saya sariki apa? Yang main seluling itu. Iya. Buka Siti. Tadi Bu mau masuk itu sih waktu lahiran normal atau Cesar. Iya. Mas saya baru sekarang ya. Jadi ya itu, kalau aku ikut masih konvensional ya. Dari iman sih maksudnya. Enggak, kalau aku enggak mukul Smackdown. Tergantung Smackdown. Pelanggaran semprit. Kartu merah, kartu kuning.
Kalau dia nakal atau nggak tepat, biasanya aku kasih tahu, kasih pengertian, ini nggak sopan. Kayak gitu. Oh berarti nggak ada sistem kayak reward and punishment kayak yang di Super Nanny gitu ya? Ada namanya PP, personal point. Gitu. Jadi satu personal point tukerin duit berapa gitu. Waduh. Jadi ya kayak main time zone gitu. Diajarin kerja. Oh iya. Serius kayak gitu? Serius. Jadi serius? kalau dia nakal PP-nya kita ambil, tapi kalau dia pinter atau contoh makannya habis, oke, dalam dibayar. Waktu kasih PP gitu loh, bukan dibayar. Dikasih duit. Nggak langsung Pulang duit, pergi. tapi poin. Nantinya tukerin sama duit. Oh mantap. Terus kapan hari? Mulai kecil udah kapitalis ya. Ya betul. Kapan hari ada kerjaan apa gitu ya? Stempel berkas gitu kan, dia bisa ayo stempelin gitu, 1000 berkas dia stempelin, beres kasih PP, dapat dia gaji. Mantap. Gaji anaknya. Ya terus buat Pak Dodo gimana panggilin nih? Pak Seto kamu kan, panggilin Pak Seto mengerjakan anak di bawah umur. Tapi Kak Seto itu lucu KPI. loh kapan hari. Kenapa? Dari 7 presiden cuma 1 presiden yang nggak manggil dia Kak katanya. Oh ya siapa? Pak Karno katanya. Cuman jadi yang manggil dipanggil ke istana cuman Pak Soekarno yang nggak manggil dia Kak, yang lainnya manggil Kak Seto karena waktu ketemu dia masih umur 7 tahun. Lucu ini. Bangke. Lucu Kak Seto lucu. Bener, masa dipanggil Kak Sudan kan masih umur 7 tahun. Cilik, Ya, masih manggil Dek dong. Dek Seto. Iya, Dek Seto. Dek Seto ger lu. Kak Seto itu lucu lu ya. Iya. Rambutnya jalan gini ya. Masuk. Dodo gimana dong? Ya hampir sama sih, cuman ada konvensionalnya juga. Aku masih nggak pukul, tapi Temeleng. selentik. Kadang kalau Waduh. memang sudah keterlaluan tak selentik gitu loh. Tahu nggak sih selentik ya? Bener ya? Sentil. Sentil ya, sentil. Kalau di Pasron Selentik, Bos. Berarti di gini lah, per, disentil ini lah. Disentil di jagonnya kan, di tenggorokan ya. Sakit sih itu. Sakit boy. Nggak, maksudnya ada waktu juga di time out juga ada. Jadi kalau memang ya bisa dikasih tahu, terus tak suruh ngerenungin hadap ke pintu atau hadap ke tembok. Kita suruh kamera dulu. Enggak. Suruh ngevlog anaknya. Terus kalau untuk rewardnya ada juga, kita pakai tabel kayak sama istriku dibikinin tabel. Jadi kayak kamu pengennya wishnya apa, mainan apa misalnya ya, kamu dalam waktu 1 minggu dilihat poinnya. Kalau poinnya itu full, centangnya itu, jadi setiap dia good disuruh apa dia mau, disuruh gini mau, itu kita kasih poin, kasih centang. Ya. Begitu centangnya itu penuh, ya udah, kalau pas kita keluar kemana bolehlah beli mainannya itu. Cuman ya mainannya nggak yang mahal, kita cari mainan yang murah-murah. Yang kiloan itu ya, dari Cina itu biasanya kiloan. Lu kira beras? Nah, aku baru nonton iki anak mainan kiloan ini. Ada dong. Serius? Yang bentuknya telur-telur gitu. Ya ada. Waduh. Ya konsep dasarnya sama ya, rewardnya. Jadi dikasih poin, terus kalau Dodo langsung barang, kalau aku berupa uang. Terserah sih biar dia. Kalau aku sih biar dia decision uang ini mau dipakai apa dan dia tahu jumlahnya. Ya endingnya sih uangnya buat beli koin, uangnya di PUBG sih Bang. Ya juga. Dan itu game. efektif ya, reward and punishment itu efektif ya. Efektif sih, So far sih masih efektif ya. Sampai saat ini anak saya masih bisa diatur. Cuman ada yang problem itu masalah gadget ya. Sempet. Maksudnya anak itu kan mulai umur 4-5 tahun itu kan udah mulai mengerti tuh. Dia mulai ngerti game di gadget ya kan. Iya. Lihat gadget tuh lihat YouTube terus kayak gitu-gitu. Kita itu kadang bingung ngarahinnya. Kalau diliatin gadget terus ini batasinnya gimana batasinnya? Cuman di satu sisi kita mikirnya kan istilahnya zaman tuh juga udah maju. Semua kerjaan mungkin ke depan tuh pakainya teknologinya gadget semua digital ya, digital. Jadi kadang itu ya juga mau ngerem juga bingung, mau nerusin juga bingung, masih dilema sampai sekarang. Tapi kalau aku sih ada waktunya. Jadi dia kalau misalnya udah selesai nih kan, Sabtu Minggu kan libur nih, jadi Jumat pulang sekolah itu udah
boleh handphonenya dipakai. Hari biasa Nggak boleh. Nonton tersanjung dia. Hari biasa tidak boleh sama sekali dipakai gadget. Tapi kan jadi no screen nggak boleh time. main game, nggak boleh apa. Tapi aku ada kan di TV masih bisa lihat YouTube, kadang-kadang masih boleh kalau hari biasa. Okay. Pokoknya tugas-tugasnya ini udah selesai semua boleh. Kamu juga gitu kamu Mot? Iya, sama Sabtu sama Minggu sama hari libur. Jadi kalau Sabtu Minggu dia boleh main game sama terserah dia mau main game atau mau nonton YouTube, terserah. Pokok saya schedule 2 jam istirahat lagi 3 jam, 2 jam istirahat 3 jam, 2 jam istirahat sampai malam. Jadi Sabtu sama Minggu. Tapi kalau tanggal merah liburan dia cuma boleh nonton, nggak boleh main game gitu. Waduh, tanggal merah ya. Tanggal merah, jadi cuma nonton tok sih, nggak boleh main game gitu. Kecuali bapaknya pengen main game baru boleh. Wah, ini beda itu. game apa ini? Biasanya. Banyak sih, maksudnya kita kan juga tantangannya, apalagi mungkin anaknya Imut kan cowok juga, anak cewek beda lagi tantangannya, anak cowok beda lagi. Betul. Jadi ya kita juga sambil belajar lah, nggak ada yang langsung mahir jadi bapak, itu nggak ada Pak. Ya kita jalan juga sambil belajar. Betul. Dan iya. Anaknya Dodo kan cewek 2 kan? Dipertegas ya Pak ya. Dua-duanya cewek, aku satu itu yang cowok. bikin nggak bisa dijawab itu pertanyaannya istriku. Besok kalau misalnya anakmu dapat pacar kayak kamu aja deh, gimana? Waduh. Boleh nggak? Aduh, itu pertanyaan yang sampai hari ini nggak bisa saya jawab. Jawab aja tuh, biarkan mengalir. Tuhan yang biarkan akan mengarahkan, ya kan? Sama, kalau anakmu kayak kamu gimana kelakuannya? Udah sih mirip, agak kucluk juga otaknya. Anakku gitu, goplak gitu. Oh iya. Ini terakhir ya, sebelum ditutup. Kalau dulu kan mungkin stigma besarin anak cewek lebih susah, nanti dijaga apa. Kalau anak cowok kan paling narkoba kan bisa ambil anak orang kan paling tinggal jawab. Kalau anak cewek bikin malu dan sebagainya, apa aib. Kalau sekarang jangan salah Pak, kayak sekarang itu kan dunia LGBT ya, itu udah meluas. Jadi kita ketakutannya itu lebih lebar Pak. Anak cowok pun ya sama, takut loh punya anak cowok itu zaman sekarang. Betul. Kalau itu pemikirannya orang tuanya Ferry dulu tuh LGBT gitu. Sampai sekarang masih khawatir. Karena aku nggak merit. Iya, sampai sekarang masih khawatir. Bukan zaman dulu sampai sekarang. Ferry ini gimana nanti gitu? Mamanya, orang tuanya baru belajar YouTube, buka lihat video kayak gini loh, sama cowok-cowok lagi ngobrol ini. Kapan kawin ini anak? Ya, tapi bener juga, itu tantangan juga ya. Kayak sekarang ya kita nggak ada yang pengen sih anak kita LGBT gitu. Kita juga nggak. Aku bukan tipikal orang yang melawan LGBT gitu, nggak. Terserah, open minded. Ketika nantinya anakku seperti itu ya aku kasih pengertian. Tapi kalau nggak tahu ya jalan hidupnya gitu ya masih belum tahu sih, belum kepikiran. Itu kontroversial banget kan. Kontrol. Biar nggak terlalu kasar. Jadi kalau anakmu LGBT boleh nanti? Kalau dibilang boleh atau enggak masih bingung, tapi ya kasih pengertian gitu loh. Tapi begitu kejadian ya nggak tahu, lihat nanti. Tapi ini loh Dok, sekarang itu kalau dokter perhatikan ya, hampir semua film itu disusun ya kayak gitu ya. Dimasukin. Bahkan Superman aja ada loh sekarang. Iya, yang baru DC komik ya. Ya, itu film Korea yang maksudnya kita sama-sama budaya timur ya, sama-sama Asia, itu udah ada. Kalau kita lihat film Eropa, Amerika mungkin mah karena biasa ya, open minded, terbuka. Contohnya Big Brook Mountain itu ya. Iya. Film Korea sampai duduk. Iya. Sampai aku ketip-ketip. Belum selesai ngomong ya kan? Oke, lanjut tuh. Drakor itu juga ada Pak sekarang. Wah, untung aku nggak suka nonton drakor. Gitu. Jadi aku nggak tahu masalahnya ya. Apa sih LGBT kan lagi ngambek aja loh. Lagi bete bangsat, beda cuk. Iya, oh beda.
Aduh. LGBT yang dimaksud di sini ini ya Ferry gitu loh maksudnya. Makanya dia tadi tanya, kalau anakmu LGBT nggak masalah. Aku jawabnya sebenarnya nggak apa-apa. Cuman Iya, karena Ferry iya, yang itu tanya, nyari aku jawaban. takut nanti mau diajak gitu Santap. loh. Iya, dia itu golek jawaban kayak mama Maimun. Dan lagi Secara nggak langsung lamar ya kan. Waduh, tantangan orang tua saat ini berat sekali ya kan. Ya intinya tetap sebagai orang tua kita harus banyak berdoa ya. Jadi semua itu kekhawatiran ada, cuman ya balik lagi perlindungan juga pasti ada dari yang di atas gitu loh. Ya, Dan amin. misalnya apapun yang terjadi seburuk-buruknya yaitu sekehendak Tuhan sih harusnya ya. Ya itu ya Mau udah ada jalannya lah. tinggal kita kuat menerimanya apa enggak ya, kayak LGBT dan narkoba dan lain-lain itu ya semoga enggak ada lah di lingkungan keluarga kita ya kan. Circle kita jangan ya. Yes. Iyalah. Ya sohib-sohib sekalian yang di rumah atau nonton kita juga yang kalau jadi orang tua ya semangat, memang itu adalah takdir kita. Yang belum Cari uang. jadi orang tua semangat, pasti ada jalannya, pasti dikasih Tuhan nantinya. Kalau yang belum punya Amin. pasangan seperti ini golek bangsat. Pengen cari Radio. sama. Oke, kita berempat Oke. pamit dulu kali ya. Ngurusin anak dulu Oke. nih sekarang. Oke? Iya. Urusin anak ya. Ya wes, Aku tak oke. buat dulu ya. Bye bye. Aku Oh, tak yang dulu. buat dulu. Ya. Dadah cu. Selamat membuat. Dah. Bye bye. Sama Roli, Ferry. Dah.